Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menemukan ide dan gagasan dalam menulis. Karena banyak sekali ide dan gagasan ini menjumpai kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tetapi hanya orang-orang yang merugi yang tidak mau mengikat ide dan gagasan itu ke dalam sebuah tulisan. Maka sesungguhnya ide dan gagasan itu ada di mana saja, kapan saja, tidak mengenal waktu, dan dalam posisi apapun. Ide itu pasti akan datang begitu saja dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, bagi para penulis terutama, menemukan ide dan gagasan ini sangat mudah sekali dan biasanya langsung ditangkap ketika ide itu datang, ketika ide itu bisa dilihat, ketika ide itu bisa dirasakan. Maka biasanya ide dan gagasan itu bisa langsung ditangkap dan dicatat dalam sebuah catatan memori, atau dalam sebuah catatan HP, atau dalam catatan coret-coretan yang kemudian itu nanti akan dieksplorasi menjadi sebuah tulisan. Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas bagaimana sih menemukan ide dan gagasan itu yang sebegitu banyaknya, yang tanpa kita sadari kita menyia-nyiakan ide dan gagasan itu. Padahal kalau bisa kita manfaatkan dengan peluang-peluang yang ada, ide dan gagasan itu akan menjadi sebuah tulisan. Tulisan apapun, mau tulisan opini, mau tulisan esai, mau tulisan artikel, bahkan tulisan buku. Ide dan gagasan itu muncul tidak terduga, muncul tiba-tiba, muncul secara tidak sengaja, dan bahkan bisa ditemukan dalam keadaan apapun, ketika di perjalanan, ketika sedang makan, ketika sedang di luar rumah, bahkan ketika sedang mau tidur. Biasanya ide dan gagasan itu tiba-tiba datang, tiba-tiba menyeruak dalam alam pikiran kita, kemudian kita membayangi ide ini seperti apa dan lain sebagainya. Itu biasanya bisa langsung ditangkap dan kemudian menjadi sebuah catatan yang bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan nilai-nilai kebaikan untuk memberikan inspirasi bagi banyak orang, terutama teman-teman penulis pemula biasanya yang kesulitan dalam mencari ide dan gagasan. Pertanyaan yang sering muncul dan seringkali saya dengar adalah bagaimana menemukan ide, bagaimana ketika misalnya kita menulis kemudian buntu dan tidak ada gagasan apapun dalam benak kita. Maka di sini saya akan memberikan cara yang paling mudah untuk menemukan ide dan gagasan itu agar kita bisa langsung menangkap dan mencatatkannya ke dalam buku harian kita, dan itu nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Ada banyak ide dan gagasan yang bisa muncul sebenarnya dalam alam pikiran kita. Yang pertama itu berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman ini kita semua punya pengalaman. Mulai dari pengalaman hidup, pengalaman sekolah, pengalaman berorganisasi, pengalaman bersosial kemasyarakatan, dan pengalaman-pengalaman yang lain. Ini akan menjadi sebuah sumber ide yang bisa kita bangun menjadi sebuah tulisan. Mungkin ketika kita sekolah, kita dulu sering aktif di organisasi atau di OSIS. Nah, ini juga bisa menjadi sumber ide. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Jadi pengalaman ini menjadi poin sumber dari ide dan gagasan-gagasan kita yang bisa kita bangun menjadi sebuah tulisan opini. Misalnya contoh pengalaman kita ketika kita misalnya dulu kehidupan kita
di desa misalnya, banyak sekali peluang-peluang yang bisa ditangkap untuk diberikan solusi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat desa, kemudian terbesit dalam benak kita untuk kita berikan sebuah solusi alternatif terhadap kesulitan-kesulitan di masyarakat desa. Contoh paling kecil saja misalnya kesulitan air. Bisa enggak kita mempunyai sebuah konsep di dalam penanganan kebutuhan air di masyarakat desa. Ini juga bisa menimbulkan itu. Kita bisa catat, kita bisa tulis dalam berbagai narasi yang kemudian memberikan solusi alternatif dari pemahaman dan keilmuan atau knowledge kita yang kita miliki. Kalau itu dari ilmu yang berkaitan dengan sumber daya air, atau dalam tata kelola pemerintahannya. Di masyarakat desa itu, pemerintahan desa misalnya masih melakukan berbagai aktivitas kegiatan pemerintahan itu masih dalam bentuk konvensional. Bisa tidak kita berikan sebuah solusi alternatif terkait dengan pemecahan masalah itu dalam bentuk pengalaman-pengalaman kita atau pengamalan-pengamalan yang kita miliki, sehingga ini menjadi sebuah sumber ide yang sangat banyak sekali kalau kita mau menggali dari pengalaman-pengalaman kita, atau pengalaman kita ketika misalnya melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sesuatu yang mudah bisa dilakukan di tempat lain, kemudian itu bisa dijadikan sebagai contoh misalnya, dan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Jadi pengalaman ini menjadi sumber ide yang bisa dijadikan sebagai pedoman kita di dalam agar menulis kita tidak terlalu kesulitan, memudahkan kita di dalam merangkai kalimat, karena pengalaman-pengalaman itu sudah kita lakukan, kita rasakan, kita lihat, dan kita alami sendiri. Tentu itu lebih mudah untuk mengeksplorasi ke dalam bentuk sebuah tulisan. Itu pengalaman. Banyak pengalaman ini, bisa pengalaman hidup, bisa pengalaman apa saja yang bisa kita lakukan, banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah hobi. Hobi ini juga bisa menjadi sumber ide dan gagasan yang bisa kita gagas, bisa kita tulis dalam bentuk tulisan. Hobi olahraga, hobi memancing, hobi main sepak bola, hobi bela diri, hobi para layang, dan hobi-hobi apa saja itu bisa dijadikan sebagai sumber ide tulisan kita agar kita mudah di dalam menuliskannya. Hobi itu bisa dilakukan atau bisa ditulis dari berbagai perspektif, atau bisa dimulai dari awal, kemudian bagaimana saya menyukai hobi itu, kemudian bagaimana saya mengimplementasikan, menjalankan hobi itu dengan sukaria, dengan senang hati, sampai kepada hobi itu menjadikan saya memiliki kemampuan di dalam hobi itu sendiri, sehingga misalnya saya bisa menjadi sebuah atlet yang berprestasi, dan itu juga bisa ditulis. Dan hobi itu juga bisa dikaitkan dengan perspektif yang lain yang kira-kira memiliki irisan yang sama, sehingga tulisan itu bisa meluas, dan pemahaman kita tentang pemahaman membaca tentang menulis itu bisa menjadi lebih luas. Itu yang kedua, hobi. Jadi yang punya hobi itu bisa ditulis untuk bisa menjadi latihan, untuk bisa mengasah tulisan kita, untuk bisa mengembangkan potensi penulisan kita. Itu juga bisa dilakukan melalui aktivitas menulis dengan suatu yang mudah, dengan gagasan-gagasan yang mudah, dengan ide-ide yang sangat banyak sekali di sekitar kita. Salah satunya adalah hobi. Yang ketiga adalah pekerjaan atau profesi kita. Pekerjaan dan profesi itu juga bisa menjadi sebuah sumber ide dan gagasan. Pekerjaan kita sebagai dosen, maka banyak sekali profesi, banyak sekali ide-ide yang bisa kita tulis dalam bentuk narasi-narasi positif, dalam bentuk inspirasi-inspirasi yang memberikan motivasi kepada banyak orang. Atau misalnya kita sebagai pegawai negeri, itu juga banyak sekali sumber ide yang bisa kita buat dalam berorganisasi di pemerintahan, misalnya dalam pengambilan keputusan, dalam berjejaring atau bernetworking dengan pihak swasta, dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dalam
berkomunikasi dengan atasan atau bawahan, itu bisa menjadi sebuah tulisan yang bisa kita rangkai, yang bisa kita anyam menjadi sebuah bahan yang mudah dimengerti, enak dibaca, dan memberikan motivasi bagi banyak orang. Pekerjaan itu juga menjadi sumber ide dan gagasan yang bisa kita lakukan untuk memulai menulis, untuk membiasakan menulis dan mengistiqomahkan menulis. Pekerjaan ini tidak terbatas dengan pekerjaan apa saja, mau pekerjaan sebagai sebagai apa saja, mulai dari pekerjaan yang mungkin aktivitas-aktivitas di luar rumah yang itu menjadi sebuah hadirnya sebuah ide dan gagasan itu datang berlimpah di alam pikiran kita. Kenapa? Karena pekerjaan itu juga tiap hari kita lakukan. Aktivitas ini adalah aktivitas rutinitas yang setiap hari kita kerjakan. Maka sesuatu yang sudah kita alami sendiri, sesuatu yang sudah kita kerjakan sendiri, itu biasanya tinggal melatih bagaimana mengungkapkannya ke dalam bentuk tulisan dan narasi-narasi, dalam bentuk kalimat-kalimat mudah bisa dipahami. Pekerjaan apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bahan ajar, bahan kuliah, bahan seminar, bahan workshop, bahan pelatihan, dan bahan-bahan apapun itu bisa menjadi sebuah sumber inspirasi yang akan melahirkan sebuah tulisan. Bahkan buku, terutama buku-buku saya, itu banyak lahir dari bahan ajar, dari bahan kuliah, dari bahan workshop, dari bahan presentasi yang saya lakukan, baik di kelas ataupun di luar kelas. Itu banyak lahir dari sana, karena bahan ajar yang kita buat itu berdasarkan knowledge kita, berdasarkan kompetensi kita, dan kita rangkai menjadi sebuah bahan yang dimuat poin-poinnya, yang itu ketika kita menjelaskan di kelas misalnya, maka penjelasan-penjelasan yang kita ungkapkan itu sebenarnya bisa diganti dengan ungkapan-ungkapan berbentuk kalimat, berbentuk narasi. Workshop pun juga bisa akan menjadi sebuah model, misalnya akan membuat sebuah konsep, kisi-kisi, dan seterusnya. Bahan ajar bisa menjadi buku ajar bisa menjadi buku referensi, dan banyak sekali dari bahan ajar ini, dari bahan workshop ini. Misalnya ada sekitar 25 slide, itu kalau bisa dirangkai menjadi sebuah buku bisa jadi 250 halaman. Berarti satu slide bisa jadi sekitar 10 halaman. Berarti satu slide satu bab. Nah, penjelasannya banyak sekali. Dirangkai dengan teori, dirangkai dengan bahasa komunikasi, dirangkai dengan perspektif yang lain, dikombinasikan dengan teori-teori yang lain, yang itu memiliki keterikatan dan keterkaitan, sehingga mudah sebenarnya untuk bisa ditulis menjadi sebuah tulisan, termasuk buku yang sebegitu banyak halamannya. Kalau kita tidak pernah mengalami sendiri, ya akan merasa berat. Bagaimana kita mau menulis sebanyak 250 halaman kalau yang kita pikirkan adalah 200 halaman, 250 halaman. Kita tidak pernah berpikir dalam perspektif yang positif. Misalnya 250 halaman itu diabaikan saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita berproses di dalam menulis itu, dan menulis setiap hari, menulis mau 5 halaman, mau 10 halaman, bahkan mau 1 paragraf setiap hari. Kalau itu dirutinkan menjadi aktivitas harian, menjadi budaya di dalam hidup kita, maka itu akan lebih mudah. Jangankan 250 halaman, sampai 500 halaman pun akan tercapai jika kita istiqomah dan kita terus melakukan upaya-upaya ikhtiar untuk menghasilkan sebuah tulisan setiap hari. Kalau setiap hari misalnya 1 paragraf, anggap saja 1 halaman itu ada 4 paragraf, maka berarti kita butuh 4 hari untuk menghasilkan 4 butuh 1 hari, butuh 4 hari untuk menghasilkan 1 halaman. Tetapi kan dalam konteks ini kita tidak mungkin setiap hari hanya 1 paragraf. Biasanya ingin nambah 1 paragraf, 2 paragraf, nambah lagi dari 2 paragraf menjadi 4 paragraf, dari 1 halaman menjadi 2 halaman, begitu juga seterusnya. Apa yang bisa menjadikan motivasi itu? Yaitu salah satunya adalah kita di kelas kuliah, di kelas kita ngisi di workshop, kita ngisi di pelatihan, itu menjadi sebuah unsur motivasi yang bisa membangun
semangat kita di dalam menulis. Kemudian yang kelima, adalah peristiwa. Jadi suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang sudah pernah ada itu bisa menjadi sumber ide dan gagasan. Misalnya seperti hari ini COVID-19, itu juga bisa menjadi banyak sumber ide dan gagasan yang bisa kita tulis dalam berbagai perspektif, dari berbagai sisi, dan ditulis dari segi apapun. Itu sangat menarik sekali. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menarik itu juga bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar untuk menemukan ide. Karena banyak sekali peristiwa terutama yang penulisan opini misalnya, itu biasanya lebih banyak membutuhkan peristiwa-peristiwa yang hari ini terjadi, yang kemarin terjadi, yang lusa terjadi, dan sampai sekarang misalnya diperbincangkan atau yang sedang hangat diperbincangkan. Itu bisa menjadi sumber ide dan gagasan dalam menulis. Maka kecelakaan atau angin puting beliung, kemudian kekeringan dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin, peristiwa-peristiwa terjadi yang masih diperbincangkan, itu menjadi sumber ide yang bisa kita tulis dari banyak aspek. Kemudian berikutnya adalah prediksi. Prediksi itu bisa berkaitan dengan lampauan pemikiran, atau bisa berkaitan dengan sesuatu yang mungkin diperkirakan. Itu bisa menjadi sebuah ide dan gagasan. Misalnya contoh, teknologi informasi yang hari ini ada, itu sudah difikirkan sebelumnya oleh banyak orang, oleh banyak pakar, oleh banyak ahli. Sehingga mereka membuat aplikasi, mereka membuat teknologi informasi itu menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Dan 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu sebenarnya sudah diperkirakan. Kira-kira masanya seperti apa? Kira-kira kondisinya seperti apa? Kira-kira zamannya apa? Teknologi informasinya sudah kira-kira apa? Dan seterusnya. Jadi prediksi-prediksi itu bisa dijadikan sebagai sumber atau pedoman gagasan, atau bisa menjadi sebuah sumber ide yang kemudian bisa kita tulis untuk menjadi sebuah pemahaman, bisa menjadi sebuah informasi bagi masyarakat. Tentunya berdasarkan dengan fakta-fakta atau riset ilmiah misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah klasik, masalah yang tidak pernah selesai, masalah yang hampir terjadi setiap tahun, masalah yang selalu terjadi. Banyak, misalnya persoalan berkaitan dengan keberagaman, persoalan berkaitan dengan banjir, persoalan berkaitan dengan lalu lintas, persoalan berkaitan dengan kriminalitas, dan seterusnya. Itu bisa menjadi sumber ide tulisan yang bisa kita ramu menjadi bentuk atau narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang menginspirasi banyak orang, sehingga tulisan kita itu bisa banyak dibaca oleh orang lain. Untuk masalah-masalah klasik itu banyak sekali. Atau misalnya contoh hari raya Idul Fitri, itu kan setiap tahun terjadi. Nah, kalau biasanya setiap perayaan hari raya besar, biasanya itu hampir setiap media menerima tulisan yang berbentuk opini, misalnya refleksi, atau misalnya kondisi hari ini terkait dengan wabah COVID-19 dan hari raya Idul Fitri, puasa dan COVID-19, dan seterusnya. Banyak sekali masalah-masalah klasik yang bisa kita bangun dalam perspektif hari ini. Kemudian berikutnya adalah problem masyarakat. Persoalan masyarakat yang tidak pernah usai, tidak pernah selesai, dan sering kali terjadi. Atau misalnya persoalan masyarakat yang baru, kemudian muncul baru, itu bisa menjadi sebuah ide atau gagasan tulisan. Atau persoalan atau problem masyarakat yang unik dan menarik, dan bahkan diperbincangkan oleh banyak orang. Suatu yang unik, menarik, itu diperbincangkan banyak orang kan, kemudian bisa menjadi sebuah ide tulisan atau gagasan. Jadi problem masyarakat yang diperbincangkan oleh banyak masyarakat sehingga menjadi viral, kemudian kita ulas
dari berbagai perspektif itu sendiri. Nah, dari situlah sebenarnya sumber ide dan gagasan itu bisa muncul dan lahir menjadi sebuah tulisan. Yang berikutnya adalah kejadian unik. Suatu yang unik, misalnya orang bisa menyembuhkan secara tiba-tiba. Kalau dulu misalnya ada di Jombang itu menyembuhkan dengan menggunakan batu, menyembuhkan dengan banyak hal, itu juga bisa menarik, bisa menjadi bahan tulisan. Atau misalnya suatu yang kira-kira unik, misal orang menciptakan yang tidak ada atau yang tidak dibuat oleh orang lain, itu satu yang unik, itu bisa dijadikan sebagai sumber tulisan. Jadi kejadian-kejadian yang unik baik secara alami atau secara buatan itu bisa dijadikan sebagai sumber ide atau gagasan di dalam menulis, karena keunikannya itu yang diungkap, keunikannya itu yang menjadikan ia menarik untuk dikaji atau ditulis. Dan yang terakhir adalah sumber ide dan gagasan itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya kesehatan, itu hampir masyarakat membutuhkan aspek kesehatan, baik BPJS, baik penanganannya, baik pencegahannya, baik pola kehidupan masyarakat. Atau pendidikan, itu suatu hal yang krusial di dalam kehidupan masyarakat, menjadi sangat penting. Pendidikan misalnya, setiap PPDB misalnya, penerimaan peserta didik baru, itu pasti akan sangat menarik kalau misalnya diulas dalam berbagai perspektif. Misalnya dibangun hari ini misalnya PPDB online, kalau dulu kan berdesak-desakan sampai antri daftar anak sekolah itu. Jadi bisa ditulis, jadikan sebagai bahan pendidikan. Atau kebutuhan masyarakat dalam sandang papan pangan misalnya, itu menjadi kebutuhan yang krusial dan hampir sangat menarik kalau misalnya itu ditulis. Dari segi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bisa. Jadi kebutuhan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menemukan ide, instrumen untuk menemukan gagasan. Kira-kira problem atau kebutuhan masyarakat seperti ini, solusinya apa? Nah, dari situ akan muncul persoalan-persoalan yang ada, kemudian muncul sebuah solusi-solusi alternatif yang bisa kita berikan. Kira-kira itu, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, para pemirsa, berkaitan dengan bagaimana menemukan ide dan gagasan dalam menulis itu. Dari 10 sumber ide, gagasan, dan dalam menulis ini sebenarnya sangat mudah. Kita berada di posisi mana, kita sedang ada di mana, sehingga kita bisa melakukan itu. Membiasakan dulu dengan aktivitas menulis yang menggunakan pola ini, maka akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita di dalam melahirkan sebuah tulisan-tulisan yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.